Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa Ilafa News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Bank Dunia merilis International Debt 2023 sekaligus menjadi peringatan bagi negara-negara berkembang yang terancam jatuh ke dalam krisis utang. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengkhawatirkan nasib negara-negara tersebut yang tengah dibebani utang di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil. Bank Dunia mengungkapkan sepanjang 2022, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah mengeluarkan dana hingga 443,5 juta miliar US dollar untuk membayar utang. Kondisi ini pun memaksa pemerintah untuk mengalihkan anggaran dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan penting lainnya. Apa bentuk krisis utang? Negara mana saja yang sudah dan akan terdampak utang? Apakah RI aman dari krisis utang? Apakah yang terjadi jika Republik ini mengalami krisis utang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Fahrur Ulum. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Fahrur? Ya, alhamdulillah Mas Anggi. Alhamdulillah baik, Bung Fahrur, dan lagi-lagi Bank Dunia merilis belak-belakan ancaman krisis utang dan kemudian juga apa yang bentuk krisis utang dan menurut Anda apa bentuk krisis utang dan apa penyebabnya? Apakah utang di negara ini masih aman, Bung Fahrur? Ya, saya pikir begini, Bung Andi. Em, Bentuk-bentuk krisis dari utang itu yang jelas utang bertambah, tentu saja ya. Utang di negara-negara miskin, negara-negara berkembang terus bertambah. Itu pasti akan mengantarkan kepada krisis. Dalam 10 tahun terakhir saja, itu pembayaran bunga utang itu naik 4 kali lipat. Jadi sejak akhir 2012 sampai sekarang ini ada kenaikan pembayaran bunga itu naik 4 kali lipat sebesar 23,6 miliar US dollar. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Intermit Eskil, Kepala Ekonomi Bank Dunia. Nah, kalau utang bertambah, bunga juga terus bertambah, itu menandakan bahwa kebutuhan akan utang itu nggak akan pernah berhenti. Itu menunjukkan ada satu ketergantungan kepada negara lain dan itu sangat berbahaya bagi satu negara. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Yang jelas penyebabnya adalah politik keuangan, politik pembangunan yang dianut oleh negara-negara miskin, negara-negara berkembang. Mereka selalu secara politis ekonominya, politik keuangannya selalu menggunakan defisit anggaran. Dengan mengejar pertumbuhan ekonomi, mereka rela harus mengorbankan banyak hal, termasuk harus terus menambah hutang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara miskin, negara-negara berkembang itu seringkali pertumbuhan yang bubble, pertumbuhan yang menggelembung saja. Karena pertumbuhannya tidak langsung berkaitan dengan ekonomi real masyarakat, tetapi pertumbuhan di situ adalah pertumbuhan dalam sektor keuangan. Nah, jadi politik keuangan yang dianut dengan mengedepankan pertumbuhan, apalagi pertumbuhan yang pada sektor keuangan, yang kemudian harus melakukan hutang, itu yang menjadikan penyebab hutang terus bertambah dan krisis tidak akan pernah bisa selesai. Seperti itu, Ya. Baik, kira. Bung Fahrur, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini mengatakan utang pemerintah yang mencapai 8.041 triliun rupiah masih aman dan terkendali dengan rasio utang sebesar 38% dibanding dengan PDB-nya, artinya masih di bawah batas maksimal yaitu 60% berbanding PDB serta lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Apakah menurut Anda Republik ini masih aman dari krisis, Bung Fahrul? Saya kira begini, Bung Andi, aman dan tidak aman. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 itu, dengan batas utang nggak boleh melebihi 60% dari
produk domestik bruto, oke bisa dikatakan aman, bisa dikatakan aman. Tetapi hati-hati bahwa itu adalah 60% itu sudah ditarik-tarik ke atas ya. Dan kalau memang sudah sampai tembus ke 60, wah itu sudah jatuh, itu sudah sangat berbahaya sekali. Dan sekarang sudah hampir mendekati 40%. Oke, kalau dibilang aman, aman. Tetapi juga tidak aman karena apa? Karena setiap tahun terus bertambah utang Indonesia. Gitu. Kalau utangnya tidak bertambah, nah itu mungkin aman. Kita bisa jawab secara titik, aman. Tetapi ternyata utang kita ini terus bertambah dan seringkali di luar dugaan tambahan utang kita. Pada APBN sekarang ini kita patok apa namanya pendapatan 2.802 triliun ya 2.802 triliun. Belanja kita 3.325 triliun. Itu artinya ada defisit 522 triliun. 522 triliun itu dari mana? Ya tentu nanti akan menambah pagu apa namanya hutang dan pajak. Artinya bahwa hutang itu akan terus ditambah, tambah dan ditambah. Sehingga kalau kita hanya bicara tentang patokan belum melampaui 60%, oke, aman. Tetapi kalau terus bertambah, ini akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang tidak baik itu justru yang bisa mengantarkan kepada ketidakamanan. Apalagi politik kita juga politik yang terus mengandalkan hutang dan peningkatan pajak. Saya kira itu. Ya. Baik, dan sederet negara kini dikabarkan berada di jurang krisis utang. Apa yang terjadi jika Indonesia ini jatuh ke dalam krisis utang, Bung Fahrur? Oh, kalau sampai krisis sebenarnya eh, ada potensi di situ. Potensi. Kenapa potensi? Ada potensi. Saya kira begini. Jadi utang yang dilakukan oleh negara-negara miskin dan negara berkembang itu seringkali masih salah sasaran. Utang dan investasi itu seringkali apa namanya hasil dari utang dan dari investasi itu tidak menunjukkan kualitas, tidak menunjukkan kualitas yang bagus. Uh, dan kalau kemudian terus ditambah utang-utang itu ya, itu maka akan mengurangi pos-pos yang lain biasanya. Karena kita sibuk membayar cicilan hutang. Cicilan hutang kita aja sekarang sudah hampir 500 triliun per tahun kan. Terus kemudian juga suku bunganya 455 triliun per tahun. Itu uang yang sangat banyak sekali ya. Dan dan kalau itu terus-terusan maka ini bisa mengantarkan kepada resesi ekonomi, resesi ya mandeknya ekonomi. Resesi ekonomi itu adalah satu keadaan ekonomi di mana ekonomi itu mengalami penurunan secara kuartal berturut-turut. Ya, kalau memang kita harus terbebani oleh utang. Biasanya kalau terbebani oleh utang, apapun akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk biasanya akan mengurangi pos untuk kesehatan, mengurangi pos untuk pendidikan, mengurangi pos untuk infrastruktur. Ya. Terus kemudian otomatis kan nanti juga eh, ekspor itu juga nanti akan terdampak karena nilai modal yang berkurang. Biasanya nanti juga pajak akan dinaikkan, ya. Nah, gitu biasanya. Nah, ketika pajak dinaikkan, apa yang terjadi? Ekonomi menjadi lesu, ya. Ekonomi menjadi lesu. Ketika pajak dinaikkan, ekonomi jadi lesu. Ketika ekonomi jadi lesu, ekspor jadi lesu. Belum lagi nanti sasaran ekspor kita seringkali salah. Kita ini ekspor barang-barang mentah, ekspor barang mentah seperti batu bara, seperti kopi. Ya. Ekspor barang mentah itu berisiko tinggi karena apa? Ketika negara yang mengambil dagangan kita itu sudah tidak butuh lagi, harga bisa anjlok, bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi kalau mau ekspor, ya ekspor barang jadi. Itu contoh Cina itu. Cina kalau ekspor selalu barang jadi. Jadi kalau memang sampai krisis, ada banyak rentetan-rentetan yang harus dialami secara ekonomi. Kalau kalau sampai terjadi apa namanya krisis keuangan. Awalnya mungkin dari keuangan, tetapi nanti bisa merembet ke ekonomi, sampai ke perdagangan, sampai bahkan ke politik. Saya kira itu.
Ani. Baik, dan apakah masalah utang akibat kebijakan pemerintah akan menjadi beban berat bagi rakyat, dan juga kita ketahui bersama utang setiap saat itu akan terus bertambah, dan apakah ini bisa juga diwariskan untuk generasi berikutnya, dan bagaimana solusinya menurut Anda, Bung Fahrul? Ya tentulah itu membebani, ya sangat membebani. Di mana saja yang namanya hutang selalu membebani. Keluarga yang punya hutang kan otomatis juga terbebani. Anehnya keluarga-keluarga kita itu adalah keluarga-keluarga yang hampir semuanya punya hutang. Dari 270 penduduk Indonesia itu hampir semuanya punya hutang. Kenapa? Karena pola. Ya. Rumah hutang, apalagi itu mobil hutang, apalagi itu motor hutang. Nah, gitu. Anehnya dealer-dealer itu kalau kita mau beli cash, orang mau beli cash dipersulit, ya beli mobil cash dipersulit, beli motor cash dipersulit, tapi disuruh kredit. Kenapa? Karena dealernya belinya ke dealer besar juga kredit, gitu. Dealer besar beli impor juga kredit. Nah, kalau kemudian kredit itu nilainya tinggi, kalau nanti cash kan jadinya rendah, jadinya murah. Makanya konsumen akhir pun juga setengah dipaksa untuk membeli secara kredit. Akhirnya semua warga di Indonesia ini rata-rata punya rumah kredit, punya motor kredit, punya mobil kredit, apapun dibeli dengan kredit. Itu beban hutang yang sangat tinggi. Nah, negaranya juga memberi contoh untuk melakukan pembangunan juga kredit, ya juga hutang. Nah, jadi akhirnya negara dan rakyat sama-sama memiliki beban yang sangat tinggi karena sektor atau masalah hutang ini. Itu dari satu pandangan yang pertama. Yang berikutnya begini, ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh masyarakat tetapi menjadi beban dia secara tidak langsung. Kita ambil contoh dalam kasus tadi. Cicilan hutang kita, negara kita itu sekitar 500 triliun. Kemudian cicilan bunganya 450 triliun. Kalau ditotalkan sekitar 950 triliun per tahun harus dikeluarkan. Iya kan? Nah, itu walaupun diambilkan dari APBN, APBN itu kan 80% dari pajak. Artinya rakyat yang menanggung. Artinya hutang-hutang yang dilakukan oleh negara itu pada hakikatnya harus disaur oleh rakyat, harus dilunasi oleh rakyat. Akhirnya rakyat, kalau kita ambil case di Indonesia, dia sebenarnya tidak secara langsung hutang ke luar negeri ataupun kepada investor, tetapi dia ikut menanggung hutang secara tidak langsung. Nah, kalau kemudian satu tahun itu ada 950 triliun dibagi dengan penduduk 270 juta penduduk, ketemu berapa yang harus dikeluarkan oleh penduduk? Padahal dia tidak ikut serta-merta hutang, tetapi akan terkurangi pendapatan real dia dengan beban hutang yang tidak dia lakukan. Inilah penderitaan tambahan dari penduduk, dari warga negara. Ya, selain dia sendiri memang hutang, beli mobil hutang, beli rumah hutang, beli macam-macam hutang, belum lagi nanti dia harus ketambahan sesuatu yang dia tidak hutang. Maka pendapatan real seseorang itu akan habis hanya untuk konsumsi dan bayar hutang. Bahkan kadang konsumsi di nomor dua kan, di nomor satu kan hutang, membayar hutang karena ini sebuah kewajiban. Konsumsi akhirnya di nomor dua kan. Ketika konsumsi di nomor dua kan, maka apa yang terjadi? Ada kualitas hidup, ada kualitas penurunan kesehatan, ada penurunan kualitas pendidikan, ada penurunan kualitas intelektual, ada penurunan kualitas pola hidup sehat dan sebagainya. Ada itu semua terjadi karena apa? Harus mendahulukan kewajiban hutang. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ada penurunan SDM. Padahal kita lagi panen-panennya demografi, bonus demografi kan. Nah, penduduk muda kita ada sekitar 60% ya. Atau penduduk muda kita ini banyak banget gitu. Nah, kalau kemudian ini sampai harus ada penurunan kesehatan, penurunan pendidikan dan penurunan pola kehidupan yang berkualitas, ini sangat berbahaya. Ini yang saya pikir dampak yang harus lebih dicermati lagi dari kebijakan hutang yang terus-menerus menumpuk yang dilakukan oleh negara. Dan tentu saja ini nanti akan diwariskan anak cucu. Ini yang menurut saya harus disikapi dengan benar. Baik,
Jazakallah Bung Fahrur untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Fahrur senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.